Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Musamsul Arifin dengan NIM 2224 10 10 10 44. Saya dari kelas Data Mining D. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai hasil dari pengerjaan LKM 5 yang mana materinya itu materi Data Mining Key Means Clustering. Nah, langkah kerja yang pertama itu lakukan clustering pada dataset Sittlewaiter. Langkah-langkahnya yang pertama, normalisasikan dataset Sittlewaiter menggunakan normalisasi min max. Nah, jadi eh, sebelum kita melakukan normalisasi, kita menyiapkan dulu kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Di sini saya mengimpor pustaka atau library Pandas, impor Pandas alias PD, terus from Scalar .cluster, import key means, yang mana akan kita pakai nantinya, from scalar.preprocessing, nah, import min max scalar. Nah, jadi untuk melakukan normalisasi min maxnya, di sini menggunakan preprocessing. Tahap preprocessingnya import min max scalar. Kemudian from matplotlib, import pyplot SPLT, ini untuk membuat visualisasi datanya. From google.colab, import drive. Nah, jadi file dataset Sittlewaiter itu berada di drive yang perlu kita mounting terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita run di sini drive.mount content drive-nya df. Def ini variabel yang saya buat untuk membaca pd.read.csv, membaca datasetnya Sittlewaiter.csv. Oke, ketika kita di run kode programnya. Nah, ini mount at content drive. Nah, di sini menampilkan ya kan. Dev di sini menampilkan dari dataset Sittlewaiter.csv. Nah, di sini ada date, ada precipitation atau curah hujan, ada temperature max atau suhu maksimum, temperatur min atau suhu minimum, wind ini angin, weather ini hujannya. Ada drizzle, rain, fog, sun, dan sebagainya. Nah, langkah pertama, lakukan clustering pada dataset Sittlewaiter. Langkah-langkah normalisasikan dataset Sittlewaiter menggunakan normalisasi min-max. Nah, di sini kode program yang dibuat pertama-tama membuat sebuah variabel scalar sama dengan min-max scalar. Nah, di sini memanggil fungsi min-max. Nah, nanti scalar.fit eh, ada parameter dari variabel df ya kan, dari datasetnya itu mengambil kolom precipitation. Di sini kolom precipitation itu diambil, kemudian df precipitation, nah kolomnya itu sama dengan scalar.transform, parameternya df precipitation. Nah, jadi baris-baris ini apa menggunakan fungsi fit ya kan, yang pertama itu untuk mempelajari parameter penskalaan dari data. Nah, kemudian dalam kasus ini nantinya si fitnya ini scalar dot fitnya itu akan em, mempelajari nilai minimum dan maksimum dari tiap fitur yang ada pada DF atau data frame-nya. Nah, kemudian prosesnya ini dilakukan sebanyak 4 kali, ya kan? Yang pertama untuk precipitation, yang kedua untuk temp max, yang ketiga untuk temp min, lalu yang keempat untuk wind. Nah, di sini precipitation itu curah hujan. Tadi ini suhu maksimum, ini suhu minimum, dan windnya itu angin. Nah, kemudian adanya metode transform ini dari objek si scalarnya itu, fungsi transform akan menerapkan parameter penskalaan yang sudah dipelajari untuk membuat atau untuk mengubah fitur dari data frame-nya. Nah, jadi skala fiturnya itu
berada pada rentang 0 sampai 1 atau -1 sampai 1 tergantung skala yang digunakan. Nah, jadi di sini dilakukan normalisasi terlebih dahulu. Nah, setelah dilakukan normalisasi, kemudian DF ya kan untuk menampilkan data frame-nya. Nah, untuk menampilkan data frame-nya itu eh, yang sudah dinormalisasi ternyata precipitation-nya itu segini 0,000, 0,19, 0,01, 0,36 dan seterusnya. Nah, jadi fungsinya min max scalar ya kan normalisasi min max itu untuk tadinya fit ya kan fitnya itu untuk penskalaan data. Nah, kemudian transformnya itu untuk mengubah nilainya dari rentang 0 sampai 1. Nah, di sini dari rentang 0 sampai 1 ya. Nah, jadi semuanya ini 4 kolom ini berubah ya kan nilainya menggunakan skala dari 0 sampai 1. Tem max-nya juga berubah, tem min-nya juga, win-nya juga. Nah, kemudian tampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, untuk menampilkan sebelum clustering, di sini saya membuat sebuah fungsi before class atau sebelum clustering, yang mana terdapat dua parameter yaitu x sama y, variabel x sama y, plt.scatter. Nah, fungsi scatter itu untuk membuat grafik scatternya itu, scatter plotnya itu, kemudian di sini dfx ya kan. Nah, jadinya dari data frame diambil kolom X ya kan. Kemudian data frame diambil kolom Y. Jadi ada dua parameter nih. Nah, kemudian plt.title ini untuk memberikan judul grafik sebelum clustering, plt.xLabel. Nah, jadi dari kolom X-nya itu labelnya diberikan apa? Diberikan garis X nanti. Kemudian plt.ylabel itu untuk garis Y-nya vertikal. Nah, kemudian dari fungsi yang telah dibuat itu kan terdapat dua parameter. Nah, jadi parameter yang pertama di sini menggunakan precipitation dan temp max atau suhu maksimum. Nah, jadi tinggal dipanggil fungsinya before class, parameternya precipitation itu untuk label X-nya yang di sini horizontal, kemudian temp max-nya untuk variabel Y-nya di sini yang vertikal. Oh ya, di sini belum dijalankan. Ini dijalankan terlebih dahulu, dijalankan, di sini dijalankan. Nah, maka di sini dibuat visualisasi dari scatter plotnya. Terus untuk parameter yang kedua, temp main dengan win, ini hasilnya. Terus precipitation dengan temp min, ini hasilnya. Kemudian ada temp max dan win. Nah, di sini hasilnya. Temp max-nya di variable x-nya, win-nya di y labelnya gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, klasterlah dataset Sittlewater dengan nilai K 2, 3, 4. Nah, jadi di sini menerapkan k-means ya kan, k-means clustering. Nah, yang mana saya membuat variabel km itu sama dengan k-means. Nah, fungsi k-means-nya itu ada parameternya yaitu n cluster sama dengan 3. Kemudian membuat parameter membuat variabel y predict itu km.fit predict df ya di sini lagi-lagi menggunakan fit ya untuk penskalan datanya itu di sini parameternya ada dua ada d ya df-nya itu ngambil kolom precipitation dan temp max. Nah, kemudian dipanggil ya prediksinya itu untuk memprediksikan sih y-nya ini. Kemudian k-nya itu tadi nilainya 2, 3, 4, kemudian lakukan perulangan for k in k kan. Jadi untuk setiap k, setiap indeks gitu, indeks di dalam k-nya ya kan indeks dari indeks 1, dari indeks 0 ya kan atau urutan pertama itu 2, kemudian indeks 1 urutan kedua itu 3, indeks 2 atau urutan ketiga itu 4 nilainya. Kemudian for k in k itu lakukan perulangan atau looping. Nah, kemudian lakukan perulangan k-means sama dengan k-means, n clusternya sama dengan k, menggunakan random state sama dengan 42. Kemudian si variabel df-nya itu dengan parameter cluster plus string k ya kan sama dengan k-means dot fit
underscore predict df precipitation temp max. Oke. Ya, parameter random state 42 itu digunakan untuk menjaga konsistensi hasil agar hasil clustering tidak berubah-ubah setiap kali. Ya, jadi kenapa 42? Karena random state-nya itu 42 itu yang sudah terbaik ya untuk menjaga konsistensi hasil. Kemudian label cluster yang diprediksikan untuk setiap titik data dengan jumlah cluster disimpan pada kolom baru di data frame-nya yang ini df-nya ini. Nah, kalau sudah dibuat kodenya dijalankan, intinya tuh kode ini akan melakukan clustering key means ya kan pada data frame dengan 3 skenario jumlah klasternya. Ada yang klasternya 2, ada yang klasternya 3, ada yang klasternya 4 gitu ya. 2, 3, dan 4 klaster. Nah, kemudian soal selanjutnya ada inersia. Tentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Nah, di sini ada membuat sebuah inersia, variabel inersia. Karena di sini akan menggunakan analisis elbow method. Jadi elbow method itu digunakan untuk melihat nilai inersia yang optimal untuk pemilihan jumlah klasternya. Umumnya kita mencari titik siku ya kan. Ini bentuknya kayak titik siku gitu elbow itu pada grafik. Nah, semakin besar jumlah klasternya, inersianya akan semakin mengecil itu. Ya, titik siku menjadi sebuah indikator bahwa penambahan klaster selanjutnya itu tidak lagi memberikan penurunan inersia yang signifikan. Sehingga jumlah klaster tersebut dapat dianggap sebagai jumlah klaster yang optimal. Nah, di sini untuk kode programnya itu pertama buat sebuah variabel inersia ya kan sama dengan list kosong, kemudian x sama dengan df data frame-nya itu mengambil dua parameter ya kan, dua atribut yaitu precipitation dan temps max. Nah, kemudian K-nya itu nilainya 2, 3, 4. Nah, jadi clusteringnya itu sama dengan key means and sama dengan cluster K, random state 42, kemudian dilakukan inertia dot append ya kan. Inertia dot append ya. Kemudian plt dot plot K inersia. Oke. Hmm, plt.plot K inersia sama O. Ada tiga varia, ada tiga parameter. Intinya itu untuk membuat plot dengan sumbu sumbu X ya kan. Sumbu X-nya itu yang K-nya itu. Jadi kan K itu sumbu X untuk jumlah klasternya. Itu terus sumbu Y-nya itu inersianya. Nah, untuk simbol O itu menunjukkan data poinnya, data poin keberapa gitu eh, apa sebagai menghubungkan intinya menunjukkan garis yang menghubungkan antar data poinnya seperti itu. Terus kemudian plt.xLabel itu untuk memberikan label pada x-nya ini yaitu value of k ya kan. Kemudian x labelnya itu inersia yang di sini. Kemudian title untuk memberikan judul di sini ya kan yang di atas ini. Plt.show-nya untuk menampilkan. Nah, kalau kita run ini maka akan menampilkan hasil dari analisis elbow methodnya. Kemudian nggak sampai situ, jadi dilanjutkan kembali from yellow brick dot cluster import elbow visualizer. Nah, ini masih masih mencari inersianya ya kan, the elbow method using inersia. Kemudian di sini akan mencari distorsi skor distorsi elbow untuk key means clusteringnya. Nah, di sini X sama dengan DF precipitation sama time max. Tadi dua parameter yang sudah diambil tadi ya, dua kolomnya. Kemudian clustering sama dengan key means random state 42. Visualizer. Visualizer sama dengan ke elbow. Visualizer clusteringnya K-nya 2, 3, 4. Nah, visualizer ini objek visualizer yang dibuat dari kelas ke elbow visualizer ya kan. Parameternya yang diberikan itu berupa tuple ya kan, tuple dari nilai
K-nya, yaitu ada 2, ada 3, ada 4 cluster, ya kan? Tergantung clusternya. Kemudian visualizer.fit itu untuk metode metode fit itu kan untuk melatih visualisasi ilmunya menggunakan data X gitu. Untuk visualizer.show-nya itu untuk menampilkan hasil visualisasinya. Kalau dijalankan itu intinya ya seperti ini. Nah, di sini ada distorsi score elbow for key means clusteringnya ya kan. Nah, itu caranya sama. Jadi kan tadi ada 4 kombinasi hubungan antara dua atribut ya kan. Jadi yang pertama kan precipitation sama Tmax atau Su maksimum. Kemudian Su minimum dengan angin. Ini caranya sama, tinggal diubah aja parameternya. Kemudian ada precipitation sama temp min atau suhu minimum. Kemudian ya ini sama. Kemudian yang terakhir ada suhu maksimum dengan anginnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini. Kemudian nomor 5, tampilkan scatter plot setelah clustering. Oh ya ini soal nomor 4 itu tentukan K terbaik ya. Oke. Nah, jadi dari hasilnya itu nilai K terbaik. Oh, belum dibahas di sini. Oke, kita lanjut lagi nomor 5. Tampilkan scatter plot setelah clustering. Nah, jadi tadi yang sebelum clustering, sekarang yang setelah clustering. Nah, itu matplotlib ya kan. Ya, tentunya kita harus mengimport dulu matplotlib .pyplot as plt ya kan untuk menampilkan visualisasi hasilnya. Kemudian plt.figure ya ini apa ya? ukuran gambarnya. Jadi 15 sama 5. 15 ke sini, 5 ke bawah. Panjangnya 15, lebarnya 5. Terus for K enumerate K, ya kan? Tadi K-nya itu kan ada 2, 3, 4 gitu. plt.subplot 1, len K len K I plus 1. Intinya itu I sama K itu kan berasal dari fungsi enumerate yang membantu iterasi loop dengan memberikan indeksnya itu I dan nilai K-nya itu dari list K-nya yaitu 2, 3, 4. Nah, plt.subplotnya ini akan membagi figur ya kan membagi figur menjadi grid dengan satu baris. Jadi ada ada 3 ya. Ini kan ada 2 grid ya. Set set jadinya ada 3 bagian. Kemudian plt.scatter itu ya kan membuat apa plot sebarnya atau scatter plotnya untuk visualisasi datanya ya kan, yang mana ada 2 parameter, ada precipitation, ada temp max. Nah, nanti klasternya ya berdasarkan itu ada 2 klaster, ada 3 klaster, ada 4 klaster. Nah, untuk si map Viridis itu menggunakan skema warna Viridis ya kan. Ini menggunakan skema warna Viridis untuk mewarnai titik-titik data secara bergradasi sesuai label klasternya. Kemudian plt.title ya untuk judulnya ya kan, titlenya ini X label precipitation atau curah hujan ini di apa sumbu X-nya. Kemudian di sumbu Y-nya itu max temperatur. plt.type underscore layout itu untuk menyesuaikan jarak antar subplot agar tidak saling tumpang tindih. plt.show itu untuk menampilkan. Nah, kalau di run ini ya hasilnya seperti ini. Jadi untuk 2 klaster ya kan, K-nya sama dengan 2 nih seperti ini. Cenderung apa ya? Kuningnya di atas, ungunya di bawah ya kan ya ada 2 ini. Untuk 3 klaster dia akan seperti ini. Untuk 4 klaster jadi lebih detail lagi dan terancak. Ya, untuk kombinasi 2 atribut lainnya ini temp min, suhu minimum dengan angin. Nah, ini untuk 2 klasternya, 3 klaster, 4 klasternya seperti ini. Untuk curah hujan dan suhu precipitation dan suhu minimumnya dia seperti ini. Kemudian yang terakhir untuk suhu maksimum dan anginnya
Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Kemudian soal nomor 6, analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Nah, jadi sebelum clustering tadi, scatter plot sebelum clustering itu menunjukkan distribusi data mentah. Jadi distribusi data tidak merata dengan beberapa titik data terkonsentrasi di beberapa area dan area lain itu masih kosong. Pola data tidak jelas sehingga sulit untuk menarik kesimpulan tentang hubungan antara dua atribut. Kalau setelah clustering, itu scatter plot menunjukkan data dikelompokkan menjadi beberapa cluster. Jadi kan ada 2 cluster, 3 cluster, 4 cluster. Nah, distribusi data dalam cluster itu lebih merata dibandingkan sebelum clustering. Nah, pola data dalam cluster lebih jelas sehingga lebih mudah untuk menarik kesimpulan tentang hubungan antara dua atribut dalam cluster tersebut. Nah, data ya dipisahkan oleh nilai K-nya ya. Semakin banyak cluster yang digunakan atau nilai K-nya lebih tinggi, itu semakin detail pembagian datanya. Jumlah cluster yang optimal itu ditentukan oleh metode elbow yang udah dikerjakan tadi. Nah, nomor 7, tentukan manakah K yang terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Nah, yang pertama, precipitation dengan temp max atau sum maksimum. K-nya sama dengan 2 itu yang positif karena terlihat dua kelompok yang cukup jelas dengan hubungan negatif. Ketika K-nya sama dengan 3 dan K-nya sama dengan 4 itu tidak menunjukkan pola yang berbeda tapi kurang jelas ya. Untuk pembagian 4 kelompok ini kurang jelas. Nah, jadi kesimpulannya K-nya yang terbaik adalah K sama dengan 2. Untuk temp min sama win itu K sama dengan 2, K sama dengan 2, K sama dengan 2. Terus, hasil dan analisis data. Dalam analisis data, hubungan negatif dan positif yang dihasilkan mengacu pada hubungan antara dua atribut. Jadi kan di sini ada hubungan nih. Jadi hubungan negatif, hubungan positif, positif, negatif. Nah, kalau yang hubungan positif itu ketika nilai suatu variabel meningkat, maka nilai variabel lain juga meningkat. Artinya selaras gitu ya. Jadi digambarkan dengan garis miring ke atas pada scatter plot. Hubungan positif ini terjadi pada precipitation curah hujan dengan suhu minimum dan suhu minimum dengan angin. Untuk yang curah hujan dengan suhu minimum, ketika curah hujan meningkat, maka temperatur minimumnya atau suhu minimumnya juga meningkat. Jadi curah hujan menaik, suhu minimumnya juga meningkat gitu. Koefisiennya ini koefisien korelasinya itu nilai koefisien korelasi dapat membantu menentukan kekuatan hubungan antara kedua variabel. Nilai positif menunjukkan hubungan positif dan semakin mendekati satu semakin kuat hubungannya. Untuk temp min sama win itu suhu minimum dengan kecepatan angin. Jadi ketika suhunya minimumnya meningkat, makin minimum gitu, kecepatan anginnya juga meningkat gitu. Terus ada hubungan negatif ketika nilai suatu variabel meningkat, maka nilai variabel lainnya justru menurun. Jadi bertolak belakang, digambarkan dengan garis miring ke bawah pada scatter plot. Hubungan negatifnya terjadi pada precipitation, curah hujan dengan suhu maksimum, dan suhu maksimum dengan angin. Untuk curah hujan dengan suhu maksimum, ketika curah hujannya meningkat, maka suhu maksimumnya justru menurun. Ya, seperti itu. Ini mendekati -1 semakin kuat hubungannya. Ketika suhu maksimum meningkat, kecepatan angin justru menurun. Makin panas berarti kecepatan anginnya makin menurun. Kesimpulannya, dataset yang digunakan dalam analisis ini itu dataset Shuttle-Wheeler yang isinya itu informasi tentang curah hujan, precipitation, temperatur minimum atau suhu minimum, temperatur maksimum atau suhu maksimum, dan kecepatan angin atau wind. Dari dataset tersebut dilakukan clustering ya kan K-means yaitu K sama dengan 2, K sama dengan 3 dan K sama dengan 4 untuk setiap kombinasi atribut. Hasil clustering menunjukkan pola yang berbeda-beda pada setiap kombinasi atribut dan K sama dengan 2 adalah K yang terbaik untuk setiap kombinasi atributnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan negatif antara atribut-atribut tersebut. Kekuatan hubungan diukur dengan koefisien korelasinya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.